Saudara, dalam 1 bulan terakhir, polisi menggerebek pabrik narkoba rumahan di permukiman sempit padat penduduk di Jakarta dan wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Para tersangka memilih tempat pembuatan sabu di permukiman padat agar tidak mudah terendus polisi. Lalu bagaimana caranya agar lingkungan kita aman dari para pembuat narkoba dan lokasi seperti apa yang menjadi favorit para penjahat narkotika untuk membuat pabrik narkoba? Berikut segmen khas Booster, Info Kriminal. Saudara, pabrik ekstasi rumahan yang ditemukan oleh polisi di beberapa daerah di permukiman yang padat penduduk ini menunjukkan bahwa narkoba semakin dekat dengan masyarakat. Bahkan dalam satu hari, para produsen narkoba ini bisa memproduksi narkoba dalam jumlah yang banyak. Lalu bagaimana modusnya dan bagaimana agar lingkungan kita tidak disusupi produsen narkoba ini? Simak selengkapnya dalam Info Kriminal bersama saya, Rusdi Maulana. Aparat Satuan Narkoba Polresta Bandung pertengahan Januari lalu membongkar praktek produksi sabu rumahan di Desa Panyacokan, kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam sebuah rumah yang ditempati oleh Cecep Rituan, pria berusia 28 tahun ini, digerebek setelah dilakukan penyelidikan selama sepekan. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka meracik sendiri dengan menyiapkan sejumlah bahan baku untuk membuat sabu. Kami berhasil mengungkap dan menemukan pembuatan atau pabrik atau home industry pembuatan sabu di dalam rumah atau yang disebut dengan clandestine lab, lab tersembunyi untuk pembuatan sabu yang dilakukan oleh tersangka inisial CR, ya, di mana CR ini terakhir tinggal di Ciwidey ini tahun 2021. 2 tahun meninggalkan Kabupaten Bandung, bekerja di Bali. Di Bali bekerja di proyek dan juga di sebuah klub malam. Kemudian kembali ke Ciwidey, Kabupaten Bandung ini baru 8 hari. Tak ada yang menyangka rumah mungil di gang sempit ini ternyata disulap tersangka menjadi tempat produksi sabu. Kejadian nggak tahu masyarakat bikin apa tertutup gitu Pak. Tertutup. Tapi pas pulang ke sini ada ketemu bapak lagi nggak Pak? Belum laporan. Belum laporan. Itu jarang di kampung sini Pak. Oh, si tersangka ini. Memang warganya warga sini dulu, tapi jarang di kampung ini. Tak berselang lama, Bareskrim Polri juga membongkar pabrik ekstasi rumahan di permukiman padat penduduk di kawasan Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat. Permukiman yang sempit dan sulit dijangkau diduga menjadi alasan bagi para tersangka memilih lokasi ini sebagai tempat produksi narkoba. Dalam satu hari, para tersangka dapat menghasilkan 1.000 butir pil ekstasi. Polisi menangkap 4 tersangka. 2 tersangka berperan sebagai pembuat narkotika dan pengedar, sementara 2 lainnya merupakan warga binaan di lembaga permasyarakatan yang berperan sebagai pengendali jaringan. Yang pertama SP, itu 43 tahun. Alamatnya di Johar Baru. Kemudian peran yang bersangkutan itu adalah sebagai tukang masaknya yang membuat ekstasi dari bahan baku menjadi bahan jadi berupa ekstasi. Kemudian yang kedua adalah RM 46 tahun. Kemudian perannya adalah sebagai pengendali. Tadi yang saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, MM 34 tahun, perannya juga sebagai pengendali. Dan yang terakhir, MR 30 tahun, dia sebagai kurir yang bertugas untuk mendistribusikan. Pengungkapan pabrik narkoba rumahan di permukiman padat membuka mata kita betapa para produsen narkoba kini tak hanya menggunakan apartemen atau rumah di kawasan elit sebagai sentra produksi narkoba. Masyarakat juga harus waspada, jangan lingkungannya disusupi oleh para produsen narkoba. Mabes Polri juga mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan segala kegiatan yang mencurigakan. Narkoba adalah musuh kita bersama, musuh negara, musuh bangsa kita ini. Tentu
kita akan lakukan pemberantasan sampai ke akar-akarnya. Bila mengetahui ada temannya, ada saudaranya, baik menggunakan apalagi mengedar, segera bisa melaporkan kepada aparat desa, aparat kepolisian, dan tentu kita akan tindak lanjuti bersama. Nah, bagi kawasan yang tidak masuk dalam kawasan potensial sebagai tempat pabrikan maupun sebagai tempat pemasaran, memang agak lega ya, agak santai, tapi juga tidak berarti bahwa kemudian lalu tidak waspada sama sekali, karena selalu mungkin kawasan tempat kita tinggal yang aman itu kemudian menjadi sasaran, ya, bukan lagi hanya sekedar pengedar-pengedar yang tingkat ampul ya, tapi langsung bisa diserbu oleh bandarnya, kemudian lalu menggelontorkan mulai dari ganja hingga berbagai jenis narkotika yang lain, dan ketika itulah lalu kemudian kita menjadi kelimpungan sendiri. Lalu, permukiman seperti apa yang disukai para mafia narkoba dan bagaimana cara agar lingkungan kita aman dari pabrik narkoba rumahan? Para pelaku kejahatan narkoba ini semakin kreatif dalam menciptakan modus operandi dengan menyasar permukiman padat penduduk sebagai tempat untuk memproduksi narkoba. Mereka berbaur dengan warga sekitar sehingga sulit dikenali oleh warga. Nah, ini adalah ciri-ciri permukiman padat penduduk yang disukai oleh para produsen narkoba. Yang pertama adalah kawasan dekat bandara. Karena apa? Mereka dengan mudah dapat mengirim dan menerima barang melalui kargo bandara. Kemudian, yang kedua, tersedianya akses internet ini dapat mempermudah mereka untuk menghubungi pihak-pihak lain, terutama untuk memasarkan narkobanya. Kemudian, yang ketiga, kawasan padat penduduk dengan mayoritas penduduknya berusia di bawah 30 tahun. Ini sangat disenangi oleh para produsen narkoba karena mereka berpotensi untuk menjadi pengguna dan juga pembeli. Kemudian, yang terakhir adalah kawasan yang rendah pengawasan polisi dan juga ada backingan dari pihak-pihak tertentu untuk mengamankan usaha narkobanya. Lantas apa yang harus kita lakukan agar permukiman kita tidak disusupi para produsen narkoba? Yang pertama, Anda harus waspada dengan hadirnya orang asing yang akan menetap di kawasan atau permukiman Anda. Pastikan RT dan RW setempat sudah memeriksa latar belakang dari orang tersebut. Mulai dari pekerjaannya, kemudian tempat tinggal sebelumnya, keluarga, hingga tujuan menetap di permukiman Anda. Kemudian, yang kedua, jika ada bau-bau yang mencurigakan, segera lapor RT, RW, ataupun polisi. Karena sejatinya pabrik akan menghasilkan asap atau bau jika melakukan proses produksi. Tidak terkecuali produsen narkoba. Kemudian yang ketiga, awasi anak Anda jangan sampai salah pergaulan, terutama dekat dengan orang yang mungkin terlibat narkoba. Peran serta masyarakat menjadi suatu keharusan dalam upaya memberantas peredaran gelap narkoba yang kini marak terjadi. Peka terhadap lingkungan sekitar tempat tinggal bisa menjadi sebuah deteksi dini adanya aktivitas yang mencurigakan, termasuk adanya pabrik pembuatan narkoba di sekitar lingkungan Anda. Demikian info kriminal hari ini. Saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Sampai jumpa.